Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Inu Koreana dengan NIM 21003-205. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengempu Dr. Nur Hastuti, SPD MPD, dan NS Setiabudi, SKEP MKEP, selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi, Fisiologi, dan Neurologi Genetika. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah tentang fungsi luhur. Fungsi luhur ialah fungsi yang memungkinkan manusia dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, sesuai dengan nilai moral dan budaya yang berlaku. Otak menyebabkan manusia berkomunikasi satu sama lain melalui bicara, menulis, dan gerak isyarat. Luhur itu memiliki fungsi bahasa, yaitu bahasa merupakan alat komunikasi yang terdiri dari bahasa verbal, yaitu ucapan, bahasa visual, yaitu tulisan. Yang kedua ada fungsi persepsi. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses yang diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga proses persepsi. Yang ketiga ada fungsi memori. Memori adalah kemampuan seseorang dalam menyimpan informasi untuk kemukakan suatu saat pada waktu yang tepat. Fungsi emosi. Yang termasuk fungsi yaitu rasa senang, marah, sedih, takut, dan kasih sayang. Emosi penting untuk mempertahankan aktivitas yang penting untuk kehidupan individu seperti makan, melarikan diri, dan berkelahi dan mempertahankan jenis. Yang kelima, fungsi kognitif. Kognitif adalah suatu konsep yang kompleks yang melibatkan sekurang-kurangnya aspek memori, perhatian, fungsi eksekutif, persepsi, bahasa, dan fungsi psikomotor. Gangguan atau kelainan fungsi luhur. Yang pertama ada afasia atau disfasia, afasia Broca, dan afasia Wernicke. Afasia disfasia adalah kesulitan dalam memahami atau memproduksi bahasa yang disebabkan oleh gangguan atau kelainan penyakit yang melibatkan hemisfer otak atau jenis hemisfer otak. Jenis afasia pada umumnya ada dua, yaitu afasia Broca atau afasia motorik atau afasia ekspresif. Afasia Broca atau afasia motorik terjadi akibat adanya lesi di frontal melibatkan area operculum frontal yang mencakup area Brodmann 45 dan 44 dan massa alba frontal dalam tidak melibatkan korteks motorik bawah dan massa alba provesicular tengah. Afasia Wernicke atau sensori atau reseptif. Hal ini ditandai dengan pasien tidak dapat berbicara atau sangat sedikit berbicara dan mengalami kesulitan atau memerlukan banyak upaya dalam berbicara. Selain itu, gramatikanya miskin atau sedikit dan memfisipkan atau menimbulkan huruf atau bunyi yang salah serta terdapat perseverasi. Pasien sadar atas kekurangan dan kelemahannya. Pemahaman terhadap bahasa lisan dan tulisan kurang terganggu dibandingkan dengan kemampuan mengemukakan isi pikiran menulis sering tidak memungkinkan atau sangat terganggu baik motorik menulis maupun isi tertulis. B. Agnosia adalah gangguan persepsi walaupun sensibilitas primernya normal. Agnosia dapat melibatkan semua jenis sensasi, misalnya visual, rasa raba, persepsi tubuh.
Sebelum memeriksanya adalah agnosia harus dipastikan bahwa sensabilitas baik. Gangguan mental. Yang pertama ada lupus frontalis, yaitu afasia Broca dysprosody. Yang kedua ada lupus prefrontal, yaitu tidak mampu merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang terdiri dari banyak langkah, afasia motorik transitikal, depresi, elek, keadaan sebelah kiri, efek yang tumpul atau lebih, tidak gigih, disibiasi. Yang ketiga ada lupus parietal atau agrevia, akaltulia, agnosia jari, disorientasi kiri kanan, aleksia, afasia konduksi, afasia anomik, aprasia konsensional, gangguan menginterpretasi pepatah dan persamaan perbedaan, apraksia atau ide motor, alpa dan lalai terhadap stimulus sebelah kanan, ngelek terhadap stimulus dari sisi kiri, gangguan spasial disorientasi geografik, apraksia, berpakaian tidak gigih. Yang keempat ada lupus temporal atau apa? Yaitu afasia Wernicke, afasia konduksi, persepsi musik terganggu atau korteks asosiasi auditif dan disprosodi sensorik. Yang kelima ada lupus temporal korteks temporal atau lateral non auditif, yaitu agitasi, delirium, sinestesia, gangguan mengasosiasi stimulus auditif dan visual dengan bobot emosional. Yang keenam ada lupus temporal, yaitu korteks medial limbik, yaitu memori jangka pendek terganggu, lebih banyak yang verbal pada lesi kiri dan visual spasial pada yang kanan. Agresi berkurang atau meningkat, gangguan emosional, depresi, halusinasi atau ilusi. Yang terakhir, lupus eksipital, yaitu aleksia, anomia warna, hemiakrotopsia kanan, palinopsia, hemikrostopsia kiri. Baiklah, itu saja presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipan teman-teman. Baiklah, saya akan membuka sesi penambahan materi. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilakan. Izin moderator, saya ingin bertanya. Sebelumnya kami membuka sesi penambahan materi. Ya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Nafionita. Saya hanya ingin menambahkan materi kepada moderator. Fungsi luhur atau higher neural function
adalah fungsi saraf pusat otak yang berhubungan dengan pemikiran yang abstrak, yaitu belajar dan ingatan, emosi, perilaku, bicara, bahasa, dan berkomunikasi, kecerdasan, tidur, dan jaga. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penambahan materi. Semoga kedepannya kita dapat mengetahui lebih banyak lagi tentang fungsi liver ini. Kepada Fani Fionlita, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami membuka sesi kritik dan saran kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faula Esdina, izin kepada moderator ingin menambahkan sedikit saran. Baik, kepada Paula dipersilakan. Baiklah, yang pertama, makalah sudah rapi dan bagus, namun ada baiknya lebih diperhatikan lagi pada bab pembahasan, yaitu pada judul materi, misalnya 2.1 pembahasan pengertian luhur, untuk dilakukan penebalan yang mana fungsinya sebagai penanda judul baru, atau begitu pula pada bab penutup juga dilakukan penebalan pada kesimpulan dan saran. Yang kedua, pada PPT sudah bagus, namun lebih diperhatikan lagi penggunaan warna pada tulisan, atau maksudnya pilih kekontrasan warna yang berbanding terbalik atau warna yang sesuai dengan PPT atau latar PPT tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Paula Estina atas kritik dan sarannya. Semoga kedepannya kami dapat tampil dengan lebih baik lagi. Kepada teman-teman yang ingin memberi kritik dan saran, dipersilakan. Izin menambahkan kritik dan saran moderator. Baiklah, kepada Adelia Kurniasari dipersilakan. Sebelumnya izin off cam karena terkendala sinyal. Kepada kelompok Inovariana, sebelumnya untuk makalah sudah rapi dan bagus, namun di kata pengantar dari Ibu Dr. Nurhaistuti, SPD NPD, dan Bapak NS Setiabudi SCAP MCAP adalah dosen pengampu mata kuliah anatomi, fisiologi, genetika, dan neurologi, bukan dosen pengampu penulis karya ilmiah. Maaf jika kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kritik dan sarannya. Semoga kedepannya kelompok saya dapat tampil dengan lebih baik lagi. Apakah masih ada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran? Iya, ada moderator. Baik, kepada Fani Navionita dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Fani Navionita. Saya hanya ingin memberikan saran. Untuk isi PPT-nya udah bagus. Background-nya juga udah bagus. Tetapi untuk pembuatan
satu slide-nya itu terlalu banyak. Jadi fontnya kalau untuk dibaca kurang jelas. Sekian, terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Fani Navionita. Semoga saya tampil di kedepannya bisa lebih baik lagi. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin memberikan kritik dan saran. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan terhadap materi yang kami sampaikan, dipersilakan. Izin bertanya moderator. Baik, dipersilakan kepada Gia Oktavia Purnamasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Oktavia Purnamasari. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Bagaimana jika fungsi memori seorang terganggu? Jelaskan hal-hal apa saja yang akan terjadi dan bagaimana penanganannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya berikan saya waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaannya. Kepada Gia, mohon ditunggu sebentar ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Gia Oktavia Purnamasari, yaitu bagaimana jika fungsi memori seseorang terganggu dan hal-hal apa saja yang akan terjadi dan bagaimana penanganannya. Jelaskan. Sekian, terima kasih. Baik, gangguan memori adalah kondisi ketika otak memiliki kesulitan untuk menyimpan, mengendalikan, dan mengingat kembali memori. Gangguan memori bisa berkembang menjadi lebih buruk, misalnya menyebabkan penyakit Alzheimer, konfabulasi, misalnya memori ciptaan atau memori asli teringat secara berurutan, linglung, depresi,
kesulitan mengatasi tugas sehari-hari seperti mengerjakan neraca buku, tabungan, memenuhi janji pertemuan, ataupun menyiapkan makanan, melupakan orang, fakta, dan kejadian yang sebelumnya diketahui dengan baik. Tersesat atau salah menaruh barang, semakin kesulitan dalam mengikuti petunjuk atau melakukan pendekatan tahap demi tahap untuk tugas familiar. Lekas marah, masalah bahasa seperti mencampur kata-kata atau kesulitan mengingat kata. Gangguan neurologis misalnya tremor atau gerakan tidak terkoordinasi, performa buruk dalam tes memori, mengulangi cerita dan atau pertanyaan yang sama. Pengobatan gangguan memori yaitu melalui 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan behavioral, yaitu melalui strategi modifikasi perilaku untuk melihat kebiasaan yang tidak sesuai dan menggantikannya dengan yang sesuai. Yang kedua, ada pendekatan psikomodinika. Dalam pendekatan ini, terapis memakai asosiasi bebas. Pengidap akan diminta untuk berbicara mengenai hal apapun yang segera muncul di pikiran tanpa berpikir lebih jauh dan merasa bersalah, sehingga dapat membuka ingatan yang terpendam atau tertekan dalam pikirannya. Yang terakhir, ada pendekatan dengan teknik hipnosis. Teknik ini dilakukan untuk mengungkap ingatan yang tertekan atau terpendam. Teknik ini digunakan karena tidak semua orang dapat dan mau menceritakan pengalaman yang tersimpan dengan rapat dalam keadaan sadar. Selain itu, teknik ini mirip dengan hipnosis adalah narkoanalisis. Teknik tersebut bertujuan untuk menemukan ingatan dan menyelidiki ingatan yang ditekan. Baiklah, itu saja jawabannya dari saya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari saya? Izin menambahkan moderator. Baiklah, kepada Adelia Kurniasari dipersilakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adelia Kurniasari. Saya akan menambahkan jawaban dari moderator, yaitu demensia umum terjadi pada usia tua, sekitar 40 tahun ke atas. Merupakan sebuah gangguan penurunan fungsi otak seperti daya ingat, kemampuan berpikir, memahami sesuatu, dan lain-lain. Alzheimer umum terjadi pada mereka yang berusia lanjut dan merupakan sebuah gangguan otak yang ditandai dengan penurunan fungsi otak, gangguan memori, anemia berat, efek samping obat. Terus, stres akibat informasi berlebihan pada otak, gejala gangguan memori. Gejala yang umum dari gangguan memori yaitu antara lain konfabulasi, misalnya memori ciptaan atau memori asli teringat secara berurutan, linglung, depresi, kesulitan mengatasi tugas sehari-hari seperti mengerjakan neraca buku tabungan, memahami janji pertemuan, ataupun menyiapkan makanan, melupakan orang, fakta, dan kejadian yang sebelumnya diketahui dengan baik, kemudian tersesat atau salah menaruh barang. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penambahan jawaban dari Adelia Kurniasari. Semoga teman-teman bisa lebih memahaminya lagi. Apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, sepertinya tidak ada lagi. Jadi sekian saja presentasi kita pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman apabila ada salah kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.